Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gunung Lawu, Janji Pembawa Petaka. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Lawu, Janji Pembawa Petaka. Masa lalu, bagian dari hidup yang sangat amat sulit dihilangkan dari garis hidup manusia. Masa lalu tak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Semuanya diramu menjadi satu. Hal baik selalu menyisakan kebahagiaan, sementara hal buruk selalu menyisakan luka yang teramat dalam hingga sukar untuk dilupakan. Begitu pula dengan garis takdir hidupku. Masa lalu kelam sangatlah sukar untuk dilupakan. Terlebih lagi perihal kehilangan sosok yang teramat menyenangkan di dalam hidup, yaitu sosok sahabat dekat yang sudah begitu erat. Namun takdir berkata bahwa aku harus berpisah ruang dan waktu dengannya. Namaku Ajis. Aku memiliki sahabat yang sangat dekat denganku. Ya, Ari namanya. Tepat 3 tahun lalu ia pergi meninggalkanku seorang diri. Dia tewas mengenaskan di dalam tragedi laut 3 tahun silam. Pendakian yang selalu ia ceritakan akan menjadi pendakian paling membahagiakan di dalam hidupnya, nyatanya beralih menjadi pendakian terakhirnya. Ia gugur saat langkah kakinya sudah hampir menginjak puncak. Pendakiannya ketika itu tidak sendiri, melainkan ia pergi bersama 2 rekannya yang lain. Menurut rekannya mendaki bersamanya, Ari tewas karena terjatuh ke dalam jurang Lawu, dan mereka tidak menceritakan detail kronologi yang lainnya. Padahal aku ingat betul kalau Ari sempat berjanji padaku bahwa kami akan naik ke puncak Lawu bersama tepat di tanggal ulang tahunku yang jaraknya 1 bulan dari kematiannya. Sontak hal tersebut benar-benar membuatku sangat amat terpukul dengan kepergiannya yang begitu mendadak. Peristiwa meninggalnya Ari membuatku vakum dari pendakian dalam waktu yang sangat lama. Kurang lebih 3 tahun aku tidak lagi melakukan hobiku yang nyatanya sama dengan hobi Ari. Hingga akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Ari tiba-tiba datang ke dalam mimpiku dan berkata bahwa ia sangat ingin menemuiku. Ia berkata belum sempat memenuhi janjinya dan ia ingin menebusnya. Ia juga menungguku di puncak Lawu dan Ari berkata akan merayakan ulang tahunku bersama. Sontak mimpi itu membuatku tak mampu lagi membendung air mataku. Aku pun percaya begitu saja dengan apa yang diucapkan Ari padaku. Aku pun kemudian memutuskan merencanakan pendakian ke puncak Lawu seorang diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut menjadi awal petaka di dalam hidupku yang tidak mampu aku lupakan bahkan sampai detik ini. Gunung Lawu, gunung yang tidak pernah kudaki sebelumnya. Banyak cerita mistis tentangnya bertebaran di mana-mana. Awalnya aku merasa khawatir akan hal mistis yang mungkin saja bisa menghampiriku. Namun jika mengingat lagi hal-hal yang diucapkan oleh Ari di dalam mimpiku malam itu, rasanya pikiran burukku tentang Gunung Lawu pun perlahan-lahan sirna. Janji tetaplah janji. Meskipun Ari telah tiada, mungkin saja arwahnya ingin datang menemuiku dan menuntaskannya meskipun dengan jalan yang berbeda. Aku memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu minggu mendatang. Ketika aku libur kerja, aku kemudian memberanikan diri untuk meminta izin kepada ayah ibuku sebelum memutuskan untuk berangkat. Aku sedikit ragu apakah mereka akan memberikan izin padaku atau malah menentang kepergianku, sebab mereka tahu betul peristiwa naas yang menewaskan Ari sahabatku. Ayah, ibu, minggu nanti Ajis mau naik boleh nggak?
Naik kemana, nak? Naik ke Lawu, Bu. Bukankah Ari meninggal di sana? Aku ke sana mau penuhin janjiku bersama Ari, Bu. Kemarin malam Ari mendatangiku lewat mimpi. Dia mengatakan bahwa dirinya belum bisa tenang di sana, meskipun sudah 3 tahun lamanya. Sebab janjinya padaku belum dituntaskan. Itu bukan Ari, nak. Itu hanya sosok yang menyerupai Ari. Mungkin mimpi itu justru malah membahayakan kamu. Tapi aku yakin kalau itu benar-benar Ari, Bu. Kedua orang tuaku terus membujukku dengan ucapan-ucapan masuk akal agar aku mau mengurungkan niat untuk pergi. Namun tekadku sudah bulat. Aku benar-benar harus pergi ke Lawu. Aku tidak mungkin hanya berdiam diri saja sementara Ari sudah memintaku untuk datang. Meskipun kedengarannya memang tidak masuk akal, namun perasaan dan hati kecilku berkata, aku harus datang ke sana. Kamu benar-benar yakin dengan keputusan kamu? Yakin, Bu. Jadi aku mohon izinkan aku, Bu. Tapi Ibu khawatir akan keselamatan kamu, Jis. Kalau kamu bernasib sama dengan Ari bagaimana? Kamu tahu kan kamu satu-satunya anak Ibu. Iya, Bu. Aziz tahu kok. Aziz juga akan jaga diri. Insya Allah tidak akan ada hal buruk, Bu. Kamu bisa pastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Aziz janji, Bu. Karena tekadku yang sudah benar-benar bulat, Ibu pun akhirnya memberikan izin padaku meskipun dengan berat hati. Ibu berpikir bahwa aku sudah besar sehingga aku pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan Ibu percayakan semuanya kepadaku. Aku pun merasa sangat senang saat Ibu mengatakan bahwa ia setuju dengan niatku. Aku berterima kasih berkali-kali padanya sementara ayah terus diam. Aku pun mencoba mendekat padanya agar ayah juga mau memberikan izin kepadaku. Ayah izinkan aku kan? Berat sebetulnya, nak. Tapi itu sudah jadi keputusan kamu. Dan ayah nggak bisa ngelarang kamu. Tapi ayah ada sesuatu untuk kamu. Ayah pun bergegas masuk ke dalam kamarnya sementara aku dan Ibu menunggu di ruang keluarga. Aku benar-benar penasaran dengan sesuatu yang dimaksud oleh ayah. Apa ayah mau memberikan aku sebuah pegangan sebagai pelindung saat aku naik ke puncak Gunung Lawu nanti? Apapun yang akan diberikan oleh ayah, aku akan pasti menerimanya asal ayah benar-benar memberikan izin padaku. Sebab bagiku tidak ada hal lain yang lebih penting dibandingkan dengan izin dari kedua orang tuaku. Setelah menunggu beberapa waktu, ayah pun memanggilku untuk mendekat padanya, sementara Ibu masih berdiam diri di ruang tamu. Ziz, sini, nak. Iya, kenapa ya? Ayah kemudian memberikanku secari kertas kecil yang setelah aku buka ternyata isinya adalah sebuah bacaan yang sangat mirip dengan tulisan Arab gundul. Aku pun bertanya apa maksud tulisan tersebut. Maksudnya apa ya? Simpan baik-baik kertas yang ayah berikan ke kamu ini. Jangan sampai basah, jangan sampai rusak, dan kertas ini harus selalu ada di dekat kamu. Apa yang ada di dalam kertas itu akan melindungi kamu dari mara bahaya ataupun malapetaka. Percaya sama ayah. Yakin ya? Kertas ini bisa melindungi aku saat berada di Gunung Lawu. Kamu harus yakin. Selebihnya kamu serahkan keselamatan kamu pada Allah. Terima kasih banyak ya. Aku gak akan lupa pesan ayah. Jaga diri baik-baik di sana. Sempatkan untuk berkabar ke ayah atau ibu ya. Pasti. Aku pun benar-benar merasa lega sebab ayah dan ibu sudah memberikan izinnya padaku. Terlebih lagi ayah juga memberikan pegangan kepadaku. Semoga saja apa yang ayah berikan padaku benar-benar bisa melindungiku selama perjalanan nantinya. Sebab aku hanya naik ke Lawu seorang diri. Sebenarnya aku tidak cukup berani untuk melakukan pendakian ini seorang diri. Namun aku juga tidak ingin melibatkan orang lain. Terlebih lagi tujuan pendakianku bukan semata-mata untuk menikmati puncak, sunset ataupun sunrise, melainkan untuk menuntaskan janji di antara aku dan mendiang Ari.
Aku tidak ingin mengabaikan itu semua, dan jika aku melibatkan orang lain, aku ragu orang tersebut akan mendukung tujuanku yang terkesan tidak masuk akal. Sehingga dengan berat hati aku pun memutuskan untuk datang seorang diri. Ari, aku akan segera datang. Setelah mengantongi izin dari kedua orang tuaku, aku pun kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendakianku, terutama menyiapkan kondisi dan stamina tubuhku agar nantinya tubuhku akan jauh lebih siap saat mendaki nantinya. Selebihnya aku juga menyiapkan keperluan logistik yang akan aku bawa sebagai perbekalan saat pendakian nanti. Aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik sebab aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri tanpa adanya orang lain. Mendekati hari pendakian, perasaanku semakin tidak karuan. Aku bahkan ragu dengan keputusan yang aku ambil. Sementara di sisi lain, Ari terus mendatangiku melalui mimpi, bahkan hampir di tiap tidur malamku. Apa aku urungkan niatku untuk pergi ya? Tapi kalau aku batalkan, sama saja aku mengkhianati janji di antara aku dan juga Ari. Aku harus gimana sekarang? Keraguan muncul ketika aku terus-menerus memikirkan omongan ibu. Meskipun ia mengatakan setuju dengan niatku, namun kekhawatirannya membuatku ragu, terlebih lagi saat ibu mengingatkan perihal peristiwa yang menewaskan Ari. Aku bahkan sempat berpikir apakah aku akan bernasib sama seperti Ari, atau nasib baik akan berpihak kepadaku. Aku mencoba merenung dan terus-menerus hingga hati kecilku pun mengatakan bahwa aku harus tetap naik ke puncak Lawu. Oleh karena itu, aku pun akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pendakianku ke Lawu. Hari di mana aku akan melakukan pendakian pun tiba. Aku berencana berangkat menggunakan kereta dari Cirebon menuju Magetan. Meskipun harus pergi seorang diri, aku tetap yakin pada diriku sendiri bahwa aku mampu untuk menaklukkan Lawu nantinya dan sekaligus memenuhi janjiku bersama Ari. Setelah menunggu beberapa waktu, kereta yang akan aku naiki pun tiba. Aku bergegas naik dan mencari nomor kursi yang sesuai dengan tiket milikku. Tidak ada kejanggalan apapun saat aku melakukan perjalanan menuju Magetan ini. Suasana dalam kereta pun begitu damai karena perjalanannya yang harus aku tempuh cukup lama. Aku pun akhirnya memutuskan untuk tidur di sepanjang perjalanan. Di dalam tidurku aku memimpikan Ari datang lagi dan lagi. Mimpi tentang Ari terus menghantuiku. Kali ini aku melihat Ari menangis seorang diri di sebuah ruang kosong. Ia terus memanggil namaku saat itu. Aku pun berusaha mendekat ke arahnya. Saat aku berada tepat di depan Ari, tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dan sosok itu langsung menyerangku hingga aku terjatuh di atas tanah. Kamu harus mati. Sosok itu langsung meraih leherku dan langsung mencekikku dengan tangan yang tidak kalah menyeramkannya. Aku benar-benar kesulitan bernapas di dalam mimpi itu. Aku mencoba untuk memberontak, namun tenagaku tidak sebanding dengan tenaga sosok menyeramkan di depanku ini. Hingga tak lama kemudian aku mendengar suara Ari yang terdengar begitu lirih. Ari mengatakan bahwa ia akan menolongku ketika itu. "Ziz, kau harus pergi. Bangun Ziz, bangun." Aku berusaha mengikuti ucapan Ari tersebut. Aku mencoba untuk bangun sebab aku sadar jika itu adalah mimpi buruk. Setelah berusaha sekeras mungkin, akhirnya aku berhasil lepas dari mimpi buruk itu. Nafasku terengah-engah. Beberapa penumpang lain melihatku keheranan, terlebih lagi sosok ibu yang duduk tepat di sampingku. Aku terus beristighfar untuk menenangkan diri sendiri. Aku langsung meraih mineral di dalam tasku dan ku tenggak hingga tidak ada sisa satu tetes pun. Aku benar-benar kalut kala itu. "Masnya ndak kenapa-napa." Saya gak kenapa-napa, Bu. Pasti mimpi buruk ya, Mas? Iya, Bu. Semoga bukan pertanda buruk ya, Mas. Karena ibu punya pengalaman buruk karena mimpi buruk saat sedang di dalam kereta. Sama persis seperti yang dialami oleh kamu. Aku pun penasaran dengan apa yang dimaksud oleh sang ibu. Aku lantas menanyakan kisah kelam yang dialami oleh sang ibu, yang beririsan dengan mimpi buruk yang sempat dialaminya saat berada di dalam gerbong kereta. Ternyata sang anak tewas 1 hari setelah mimpi buruk itu datang menghampiri sang ibu.
Tewasnya pun karena hal yang tidak terduga. Sang anak tiba-tiba mengalami sesak dan saat dibawa ke rumah sakit, nyatanya nyawanya sudah tidak bisa lagi tertolong. Padahal sang anak tidak memiliki riwayat sakit apapun. Keterangan dari dokter pun terkesan janggal bagi sang ibu. Meski peristiwa itu sudah berlalu hampir 2 tahun, namun nyatanya kisah pelik itu masih terpatri dengan jelas di ingatan sang ibu. Aku benar-benar merasa tidak enak hati dengan sang ibu. Secara tidak langsung aku sudah membuka luka lama di dalam dirinya lagi. Meski demikian, sang ibu tidak menyalahkanku. Bahkan ia tersenyum begitu meneduhkan padaku. Perbanyak istighfar, Mas. Takdir memang selalu menjadi misteri. Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang bisa menjawabnya. Terima kasih banyak untuk ujangannya, Bu. Kondisiku saat ini sudah mulai membaik. Beberapa saat lagi pun kereta akan sampai di Magetan. Itu artinya aku harus segera bersiap. Aku kemudian mengemas beberapa barangku untuk kumasukkan ke dalam ransel yang aku bawa. Hingga akhirnya kereta pun benar-benar berhenti. Ibu, saya pamit turun dulu ya. Tekadku harus kuat dan tidak boleh goyah sedikit pun. Aku harus bisa menuntaskan janjiku bersama Ari. Bagaimanapun juga janji harus lekas dituntaskan. Meskipun banyak sekali kejanggalan yang aku dapatkan bahkan jauh-jauh hari sebelum pendakianku kali ini dimulai. Aku berharap doa baik kedua orang tuaku selalu menyertai perjalananku dari mulai berangkat hingga aku kembali turun nantinya. Setelah keluar dari stasiun, aku kembali mencari kendaraan umum yang bisa mengantarkanku ke tempat tujuan, yaitu base camp pendakian Gunung Lawu. Saat keluar dari stasiun, aku sempat bertemu dengan beberapa pemuda dengan tas keril di punggung mereka. Sepertinya akan ada banyak orang yang akan melakukan pendakian ke puncak Lawu kali ini. Aku pun merasa tidak sendirian. Aku berangkat menuju base camp pendakian Gunung Lawu. Perjalanan tidak begitu lama. Di sepanjang jalan aku memilih untuk menikmati keramaian kota tempatku berpijak saat ini, sembari membayangkan wajah Ari yang tentunya akan tersenyum senang karena aku akan segera datang untuk menemuinya. Ari, aku akan penuhi janji kita berdua. Suasana saat itu begitu cerah, alam seakan-akan mendukung perjalananku menuju base camp Cemara Sewu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba teleponku berbunyi. Aku pun lantas sesegera mungkin membuka pesan yang singgah ke teleponku. Betapa terkejutnya aku mendapati pesan misterius yang aku terima. Pulang. Isi pesan dari nomor yang tidak aku kenal. Dari ketikannya aku sangat familiar. Itu seperti ketikan pesan Ari. Aku hafal betul dengan ketikan pesan Ari. Sebab kami begitu sering melempar pesan satu sama lain, hatiku langsung bergejolak seketika. Aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Aku lantas membalas pesan itu untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa pesan itu hanyalah pesan dari orang iseng. Namun pesan itu benar-benar tidak terbalas. Aku berusaha untuk terus meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin akan ada banyak pendaki lain saat berada di atas Lawu sana. Sebab sebelumnya pun aku menjumpai banyak pendaki dengan keril besar di punggung mereka. Aku yakin aku tidak akan sendirian. Aku menarik nafas panjang dan berusaha untuk tetap bersikap tenang. Aku memilih untuk diam. Setelahnya aku tidak ingin kalut dalam pikiran-pikiran yang tidak jelas. Tanpa sadar aku pun sudah sampai di Cemara Sewu. Sudah sampai, Mas. Udah sampai ya, Pak? Kok cepet? Ini berapa jam loh, Mas? Nggak cepet. Oh alah, maaf Pak. Pikiran saya sedang kalut. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Aku kemudian turun dan bergegas menuju loket pendaftaran pendakian ke Gunung Lawu via Cemara Sewu. Aku ingat betul saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Semula aku ingin menunda pendakianku. Aku ingin beristirahat makan dulu. Namun karena tidak ingin terlalu larut saat melakukan pendakian, akhirnya aku pun mengurungkan niat untuk beristirahat dan memilih untuk memulai pendakian ini. Bismillah. Aku berharap pilihanku untuk naik ke puncak Lawu untuk menuntaskan janji di antara aku dan Ari adalah pilihan yang tepat, sehingga bayangan Ari tidak terus-menerus mendatangiku di tiap tidur malamku.
Aku berharap setelah ini perasaanku menjadi lebih lega dan jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun melewati gerbang pintu masuk ke jalur pendakian Gunung Lawu via Cemara Sewu. Nampak hamparan perkebunan yang begitu luas membentang di tiap kanan dan kiri tempatku berjalan. Ketika itu aku melihat banyak sekali pendaki yang baru memulai pendakiannya sama sepertiku. Kami saling bertegur sapa. Suasana kala itu begitu hangat. Satu hal yang begitu menyenangkan dari sebuah pendakian yaitu keramahan dari mereka para penakluk ketinggian. Di sana pun aku melihat ada beberapa petani yang hendak kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka nampak hanyut dalam rasa lelah, namun senyuman mereka masih mereka begitu melihatku dan juga para pendaki lain melewati mereka. Sepertinya suasana awal pendakianku berhasil mengusir perasaan kalut yang ada dalam pikiranku ini. Aku kembali membuka secari kertas yang aku genggam, secari kertas yang aku dapatkan dari pos pendaftaran yang berisi peta perjalanan. Karena pendakian ini menjadi pendakian pertamaku ke Gunung Lawu, aku tidak begitu tahu. Aku cukup buta arah, namun aku terus berusaha untuk memahami tiap jalur yang tergambar apik di secari kertas yang aku dapatkan. Tujuan pertamaku kali ini adalah pesatu. Aku memilih untuk berjalan dengan santai. Tidak begitu pelan juga tidak terlalu terburu-buru. Aku ingin menghemat energi agar tidak begitu kelelahan. Waktu maghrib pun mulai beranjak tiba. Aku putuskan untuk berhenti dulu seraya menunggu kumandang azan selesai. Aku menunggu di sebuah pohon besar yang tumbuh menjulang di jalur pendakian menuju pesatu. Aku memanfaatkan waktu sebentar itu untuk melepas dahaga dan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian ada rombongan pendaki yang melintas di depanku. Mereka berjumlah 3 orang. Mereka pun lantas menyapaku dengan begitu hangat. "Sendirian aja, Mas?" "Iya, Mas." "Join bareng kita aja biar rame." "Boleh emang?" "Ya tentu toh." Aku cukup kegirangan ketika 3 pendaki melintas di depanku itu mengajakku untuk bergabung bersama mereka. Itu artinya aku tidak sendirian. Aku pun langsung mengiyakan ajakan mereka. Namun satu hal yang harus aku rahasiakan dari mereka, yaitu tujuan pendakianku yang terkesan tidak masuk akal. Aku tidak mau mereka berpikiran aneh tentangku. Beririsan dengan rampungnya azan maghrib, aku pun bergabung bersama mereka dan memulai pendakian menuju pesatu. Di sepanjang perjalanan kami saling berkenalan satu sama lain. Aku memperkenalkan diriku pada mereka. Begitupun sebaliknya, 3 pendaki lelaki itu bernama Arman, Iman, dan Eman. Mereka pendaki asal ibu kota yang kebetulan menghabiskan libur panjang mereka dengan mendaki ke Gunung Lawu. Mereka pun bercerita jika pendakian ke Gunung Lawu saat ini bukan kali pertama bagi mereka. Mereka sudah beberapa kali naik ke puncak Lawu sehingga mereka cukup hafal dengan medan yang akan dilalui nantinya. Mereka juga sempat menanyakan alasanku mendaki sendirian, padahal aku belum pernah satu kali pun datang ke Gunung Lawu. Aku hanya bercerita jika aku cukup penasaran dengan Gunung Lawu, gunung yang selalu diceritakan oleh karib dekatku, gunung yang sudah dianggapnya sebagai surga yang menjulang tinggi di Pulau Jawa. Aku tidak berterus terang ke mereka jika aku datang ke Lawu untuk memenuhi janjiku dengan Ari, sahabat dekatku yang tewas tepat di Gunung Lawu. Beruntung mereka tidak menanyakan hal yang mendalam. Kami berempat berjalan beriringan menuju pesatu di Gunung Lawu. Meskipun ini kali pertama aku bertemu dengan mereka bertiga, namun aku tidak begitu canggung. Mereka cukup asik dan sangat seru. Bahkan kami pun tidak segan melempar candaan dan saling menceritakan pengalaman pendakian kami masing-masing. Sehingga perjalanan kami pun menjadi lebih hangat. Nyatanya, Allah mengabulkan salah satu doa ibu yang ingin anaknya dikelilingi oleh orang-orang baik. Belum sampai di pos 1, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus melewati tengkuk leherku hingga membuatku merinding seketika. Rasanya sangat-sangat aneh, terlebih lagi aku tidak melihat pohon-pohon bergoyang karena angin di sekelilingnya. Apa mungkin ada hal janggal yang diisyaratkan melalui hal itu? Pikiranku mendadak tidak karuan. Aku kemudian menanyakan apa yang aku rasakan pada kawan-kawan baruku, dengan harapan bukan hanya aku saja yang merasakan hawa merinding itu. Kalian ngerasa kalau ada anginnya tiba-tiba lewat bikin merinding gak sih? Enggak kok.
Tiga kawanku memberikan jawaban yang sama, sontak aku terdiam seketika. Itu artinya hanya aku yang mengalami hal itu, namun beruntung Iman mencoba untuk menenangkanku agar aku tidak berpikiran buruk, berpikiran tentang hal-hal yang janggal. Kalau kamu ngerasain hal itu jangan terlalu diambil sis. Kayak gitu mah biasa, namanya juga kita lagi ada di alam bebas. Benar apa yang dibilang Iman, namanya juga sedang beririsan dengan alam secara langsung. Bukan hal yang aneh jika tiba-tiba ada angin yang berhembus begitu saja. Aku pun berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang aku alami adalah hal biasa dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu hal yang janggal. Kami lantas melanjutkan perjalanan kami menuju pos 1 yang jaraknya tinggal sejengkal lagi. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran burukku. Dalam pendakian ini aku memang cukup paranoid. Pikiranku tidak cukup jernih dan aku selalu mengaitkan apa yang terjadi padaku dengan hal yang bersifat mistis yang seharusnya tidak baik untuk diterapkan karena aku merusak mentalku sendiri secara tidak langsung. Kami akhirnya pun sampai di pos 1. Kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah, memakan snack yang kami bawa dan tidak lupa menenggak mineral yang ada dalam ranselku. Sebelum gelap benar-benar tiba, Iman berinisiatif untuk mengajak kami semua untuk bersuah foto, katanya untuk kenang-kenangan. Mumpung masih terang nih, ayo kita foto bareng. Boleh. Kami kemudian bersuah foto dengan menggunakan telepon genggam milik Iman. Tak lupa sesaat setelahnya aku pun meminta hasil jepretan sore itu. Saat menerima gambar itu, aku lantas membuka satu persatu gambar yang dikirimkan oleh Iman. Namun saat gambar terakhir muncul, betapa terkejutnya aku ketika mendapati ada gambar dengan kalimat yang membuatku tercengang. Bahkan aku sempat menjatuhkan telepon milikku dan membuat ketiga kawanku kaget. Cepat pulang. Kalimat yang aku lihat membersamai kiriman foto yang aku dapatkan dari Iman. Aku yakin gambar dengan tulisan tersebut memiliki maksud terselubung. Dan aku rasa bukan Iman yang mengirimkannya. Kenapa sis? Iya, kamu kenapa sis? Gak apa-apa Iman, Arman. Cuma kaget aja tadi. Yakin? Yakin. Bismillah. Aku pun kemudian mengambil kembali telepon genggamku dan ingin mencoba untuk menghapus gambar itu. Namun anehnya saat aku kembali mencari foto dengan tulisan mengerikan, gambar itu sudah enyah begitu saja. Sepertinya memang ada yang tidak benar ini. Karena tidak ingin terlalu kalut, akhirnya aku pun mengajak tiga kawan-kawan baruku untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Awalnya mereka kurang setuju karena istirahat kami masih sangat sebentar. Namun setelah aku berusaha untuk meyakinkan ketiganya, akhirnya mereka pun mau. Kami lantas melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kondisi saat itu sudah mulai gelap karena sore kini sudah mulai berganti dengan malam. Kala itu aku tidak melihat ada satupun pendaki lain. Mungkin mereka sudah jalan lebih dulu mendahului kita, atau mungkin mereka masih cukup jauh tertinggal di bawah. Di sepanjang perjalanan, pikiranku cukup kacau karena aku terus memikirkan hal janggal yang terus saja datang menghampiriku di tengah-tengah pendakian ini. Padahal sejak awal aku tidak merasa melakukan kesalahan. Bahkan aku sangat-sangat menjaga ucapan dan sikapku di sepanjang pendakian menuju puncak Lawu saat ini. Jarak yang harus aku tempuh dan kawan-kawan lain untuk sampai di pos 2 kurang lebih 2 jam. Di sepanjang pendakian aku melihat kawan-kawan baruku asik melempar candaan satu sama lain. Mereka juga saling melempar cerita perihal pengalaman mereka dalam melakukan pendakian. Hingga cerita itu pun berujung pada cerita yang sontak membuat hatiku seakan-akan tersambar petir yang begitu hebat. Salah satu dari mereka, yaitu Iman, menceritakan jika ia pernah mengalami hal yang begitu pelik saat melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, di mana salah satu kawan dekatnya hampir mati di puncak Rinjani. Meskipun nyawanya berhasil tertolong, namun kawan dekatnya itu berakhir gila hingga detik ini. Iman tidak menceritakan detail kisah yang dialaminya tersebut. Ia hanya bercerita jika kawan dekatnya itu melakukan tindakan yang tidak pantas hingga membuat penghuni Gunung Rinjani mengamuk begitu hebat. Dari pengalaman itu, Iman sempat vakum dari pendakian bahkan hampir 3 tahun lamanya. Sejak saat itu,
Iman selalu berhati-hati saat mendaki. Ia selalu menjaga sikap hingga ucapan yang terlontar dari mulutnya. Dari cerita itu aku pun kembali teringat dengan almarhum Ari. Bisa saja kematiannya di Gunung Lawu diakibatkan sikap abai yang diperbuatnya. Mungkin saja memang demikian. Terlebih lagi di gunung seorang pendaki tidak bisa bersikap acuh tak acuh, mengabaikan tata krama yang dipegangnya. Aku berharap kematian Ari tidak ada kaitannya dengan sikap yang diperbuatnya selama mendaki. Aku lantas terdiam di sepanjang perjalanan. Aku terus merenung dan terlihat begitu tidak bersemangat. Hingga lamunanku tersebut pun disadari oleh 3 kawan baruku itu. Kenapa, Sis? Ingat sesuatu kah? Iya, Man. Tapi ya udahlah. Beruntung kawan-kawan baruku ini tidak memaksaku untuk bercerita perihal hal pelik yang aku alami hingga membuat air mataku jatuh begitu saja. Meski mereka tidak memintaku untuk bersua, namun mereka tetap menguatkanku. Aku benar-benar bersyukur bisa berjumpa dengan 3 kawan baruku itu. Saat suasana sedang begitu hangat, tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan perempuan. Kali ini bukan hanya aku saja yang mendengar tangisan itu, tapi kawan yang lain pun mendengarnya. Kalian dengar tangisan itu? Iya, aku dengar, Man. Benar-benar jelas. Ayo coba kita cari tahu, barangkali ada pendaki perempuan yang butuh bantuan kita. Jangan. Aku dan 2 kawan lainnya kaget dengan ucapan Eman. Pasalnya di antara kami Emanlah sosok yang paling pendiam. Tapi kenapa tiba-tiba ia melarang kami semua untuk mencari tahu sumber suara itu? Loh, kenapa, Man? Jangan cari tahu. Kita harus bersikap abai. Alasannya? Eman tidak bisa buka suara kala itu. Ia tidak mampu menjelaskan alasan mengapa ia melarang kami semua untuk mencari tahu. Ia hanya berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah hal benar dan kami diminta olehnya untuk mempercepat langkah kaki kami. Pasti ada hubungannya dengan hal janggal di Gunung Lawu. Karena Eman terus memaksa kami untuk mempercepat langkah, akhirnya kami pun menurutinya. Kami kemudian mempercepat langkah kaki kami agar bisa segera sampai di pos 2. Sepertinya Eman memiliki kelebihan spesial di dalam dirinya. Ia pasti bisa melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh yang lain. Sehingga ia begitu yakin dengan apa yang dilihatnya hingga hal tersebut membuat aku dan yang lainnya kelimpungan bukan kepalang. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami pun akhirnya sampai di pos 2. Meskipun tidak mudah untuk sampai di pos 2, namun nyatanya kami berhasil. Sikap abai yang kami lakukan ternyata begitu berguna. Kami memutuskan berhenti dan beristirahat di pos 2. Namun di sini aku melihat Eman tampak begitu gelisah. Sepertinya ada yang tidak beres hingga membuat sikap Eman tidak seperti biasanya. Sesampainya di pos 2, sikap Eman masih belum berubah. Kegelisahan benar-benar tergambar dengan jelas di wajahnya. Bahkan wajahnya pun perlahan-lahan mulai memucat. Aku dan 2 kawan lainnya pun mulai khawatir dengan Eman. Man, kenapa? Masih gelisah? Eman tidak menjawab pertanyaanku, justru ia malah berjalan ke arah pohon besar dan membelakangi kami. Tak lama kemudian Eman seperti muntah-muntah di sana. Sontak kami bertiga pun langsung menghampiri Eman untuk memastikan kondisi Eman. Pasti ada hal yang tidak beres. Benar saja, Eman tiba-tiba menunjukkan gelagat aneh. Ia kerasukan dan ucapannya mulai ngelantur. Tolong saya. Kamu siapa? Tolong saya, mereka meninggalkan saya sendirian. Mereka siapa? Sosok yang merasuki tubuh Eman malah menangis saat aku terus berusaha mengajaknya berkomunikasi. Jika dilihat dari suaranya, sosok itu adalah seorang perempuan yang masih sangat muda. Kemungkinan ia adalah arwah seorang pendaki yang mungkin tewas di Gunung Lawu ini. Aku terus berusaha untuk membujuknya agar mau bercerita. Benar saja, setelah aku mengajaknya berbincang dengan halus, akhirnya ia pun mau untuk bercerita pada kami bertiga. Ia menjadi korban kebrutalan seorang lelaki yang melakukan pendakian bersamanya. Saat berada di atas ketinggian, lelaki itu mencoba untuk merenggut kesuciannya karena saat itu ia satu-satunya perempuan di antara kelompok itu. Karena ia ingin mempertahankan kesuciannya tersebut,
Ia pun berusaha untuk melarikan diri dari jeratan lelaki bejat yang dianggapnya teman itu. Namun naas, karena kondisi saat itu benar-benar gelap dan ia tidak cukup tahu medan, akhirnya ia terperosok jatuh ke dalam jurang yang begitu curam dan dinyatakan tewas. Namun dengan entengnya, lelaki itu mengatakan pada semua orang jika ia tidak tahu menahu penyebab tewasnya sosok perempuan yang merasuki tubuh Eman itu. Hingga detik ini, semua orang hanya tahu kalau ia tewas terjatuh ke dalam jurang, tanpa mereka tahu awal mula perempuan itu bisa sampai terkapar di dasar jurang yang begitu curam. Sesaat setelah ia menceritakan segala hal pelik yang dialaminya, tiba-tiba saja Eman tidak sadarkan diri. Aku dan yang lainnya pun lantas berusaha untuk menyadarkan Eman, hingga beberapa waktu kemudian Eman pun akhirnya sadar. Namun anehnya, setelah ia sadar, ia justru menangis terseduh-seduh tanpa henti. Kondisi ini benar-benar membuatku merinding tidak karuan. Bagaimana tidak, Eman yang semula baik-baik saja tiba-tiba ia kerasukan seorang perempuan. Kemudian sosok yang merasukinya tiba-tiba menceritakan hal pelik dalam hidupnya. Selesai bercerita tanpa sepatah kata pun sosok itu enyah dan Eman tidak sadarkan diri. Kondisi ini cukup menguras emosionalku dan kawan-kawan yang lain. Aku berusaha menepis pemikiran-pemikiran janggal yang ada di pikiranku. Aku memilih fokus pada Eman. Saat kondisi Eman mulai membaik, kami memberinya air mineral dan mencoba untuk menguatkannya lebih dulu. Kasihan gadis itu. Aku dan yang lainnya pun paham mengapa Eman mengasihani gadis yang dilihatnya itu, sebab dari cerita yang dilontarkannya saja membuatku dan dua kawan yang lainnya merasa begitu miris dan cukup sakit hati dengan hal pelik yang dialaminya. Apalagi Eman yang benar-benar melihat sosok gadis itu, sudah pasti ia sangatlah takut. Setelah kondisi Eman membaik, kami pun memutuskan untuk tetap beristirahat di pos 2 sampai kondisi mental Eman benar-benar baik. Apa kalian mau turun aja? Aku menanyakan hal itu karena aku tidak tega melihat Eman yang terus diam dalam lamunannya itu. Aku juga berpikir mungkin saja mereka akan menyudahi pendakian ini, terlebih lagi mereka belum begitu jauh dari base camp. Namun mereka hanya terdiam sesaat setelah aku menanyakan hal itu. Jujur aku tidak begitu rela jika mereka bertiga membatalkan pendakian dan kembali turun. Itu artinya aku akan sendirian dalam pendakian ini. Namun aku sendiri pun tidak boleh egois. Jika kondisi mereka memang tidak memungkinkan, membatalkan pendakian adalah pilihan yang tepat, bukan? Jika memang mereka benar-benar menyudahi pendakian ini, aku akan tetap dengan pendirianku untuk bisa naik hingga ke puncak Lawu meskipun aku sendirian nantinya. Sebab sedari awal tujuanku memang ingin menuntaskan kesepakatan di antara aku dan almarhum ahli karib dekatku. Gimana, Man? Kita mau turun apa lanjut? Lanjut aja guys, aku masih sanggup kok. Yakin? Kalau memang sudah tidak bisa, kita bisa kok menyudahi pendakian ini. Jangan, kita kan udah prepare pendakian ini dari lama. Kita udah sampai di sini, masa harus turun? Aku cukup lega mendengar jawaban Eman. Itu artinya mereka bertiga akan tetap melanjutkan pendakian ini dan aku bisa membersamai pendakian ketiganya. Rasanya aku belum cukup siap untuk naik sendiri, meskipun sedari awal tekadku benar-benar sudah bulat untuk naik sendirian. Namun nyatanya keadaan berkata lain. Kamu mau tetap naik, Ziz? Aku tetap naik karena tujuanku belum berhasil aku tuntaskan, Ar. Ya udah, kita tetap bareng aja. Kami lantas bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3. Di sepanjang jalan aku terus berpikir, jika sewaktu-waktu aku tidak bisa lagi bergabung dengan kawan-kawan baruku ini, mungkin saja mereka akan turun di tengah perjalanan, atau mungkin mereka enggan untuk sampai di puncak Lawu. Semua bisa saja terjadi, terlebih lagi pendakian ini bukanlah pendakian pertama bagi ketiganya. Aku harus teguhkan tekadku lagi agar lebih berani berjalan seorang diri nantinya. Aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri terus-menerus bahwa semuanya pasti saja mungkin dan bisa jadi aku kembali berjalan seorang diri. Sedari awal aku sudah berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri untuk naik sendirian ke gunung yang sebelumnya belum pernah kujamah.
Aku harus berani. Kami pun berjalan santai menyusuri jalur pendakian yang mulai menanjak dan mulai banyak batu-batuan terjal yang harus kami lewati. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Masih ada beberapa pendaki lain yang melintasi kami. Nampaknya kondisi pendakian Lawu malam ini cukup ramai. Meski demikian, suasana malam di Lawu cukup menegangkan. Di tengah perjalanan, Arman nyeletuk kalau mereka merasa beruntung dengan kehadiranku di tengah-tengah mereka. Aku ngerasa lega loh dengan kehadiranmu, Sis. Loh, kenapa? Kamu gak tahu mitos yang beredar? Mitos tentang apa? Arman lantas menceritakan perihal mitos yang ada di Gunung Lawu tentang jumlah pendaki saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Arman mengatakan, jika sebenarnya jumlah pendaki saat naik ke Gunung Lawu tidak boleh ganjil, karena jika ganjil maka nantinya akan digenapkan oleh penghuni gaib Gunung Lawu. Maka dari itu Arman merasa beruntung karena telah mengajakku untuk bergabung bersama mereka. Itu artinya mereka tidak lagi takut dengan jumlah mereka yang ganjil sedari awal, yaitu hanya 3 orang. Jujur aku baru tahu mitos tersebut. Nyatanya gunung memang selalu menyimpan banyak misteri tidak terduga. Terlepas dari itu semua, aku sendiri pun merasa beruntung karena bisa bergabung dengan mereka. Sebab aku sendiri tidak lagi berjalan seorang diri untuk sampai di puncak Lawu. Kali ini memang keberuntungan berpihak pada kami. Setelahnya kami pun memilih saling melempar candaan satu sama lain untuk lebih mencairkan suasana. Dalam kondisi ini aku coba melihat ke arah Eman untuk memastikan kondisinya, dan alhamdulillah ia sudah bisa tertawa dengan lepas. Itu artinya kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku merasa lega. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja aku teringat dengan karibku Ari. Aku berpikir apa mungkin saat melintas di jalur pendakian menuju pos 3 ia sudah mengalami hal buruk ataupun janggal yang membuatnya berakhir tewas. Apa mungkin justru saat berada di jalur pendakian menuju pos 3 ini ia masih dalam kondisi baik dan masih melempar candaan dengan beberapa teman sebayanya. Bayangan tentang kematian Ari masih belum bisa terlukiskan dengan gamblang di dalam pikiranku. Semuanya masih benar-benar bias jika mengingat ke belakang tentang bagaimana hasil autopsi Ari ini diterima oleh keluarga Ari dan dikabarkan padaku. Aku masih benar-benar merasakan sakit. Bagaimana tidak? Dokter mengatakan jika Ari mengalami benturan hebat dan kemungkinan ia terjatuh di dasar jurang. Namun ia tidak langsung tewas sesaat setelah terjatuh. Ia tewas setelah mencoba untuk bertahan selama 10 menit. Sulit membayangkan rasa sakit yang dialami oleh Ari. Tanpa sadar air mataku menetes karena tidak tega dengan apa yang dialami oleh Ari. Karib dekatku. Karena di penghujung usianya justru mengalami hal buruk hingga berakhir tragis di gunung yang selalu ia ceritakan kemegahannya. Tiba-tiba saja terdengar bisikan tepat di telinga kananku. Suara bisikan itu sangat mirip dengan suara Ari. "Tolong aku, Sis." Sontak aku langsung menengok ke arah kanan dan juga kiri. Tidak ada siapapun. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri kalau aku hanya salah mendengar. Tak lama kemudian tercium aroma bunga melati yang begitu menyengat. Hal tersebut pun disadari bukan hanya olehku saja, melainkan ketiga kawan baruku mencium hal yang sama. Namun di sini Eman justru mengatakan jika lebih baik kita bersikap abai dan terus fokus untuk berjalan ke depan. Mungkin memang Eman melihat sesuatu, namun aku cukup terganggu dengan aroma melati yang tidak kunjung hilang ini. Aku yakin pasti ada makhluk gaib yang sedang bertengger tak jauh dari tempatku dan kawan-kawan yang lain berjalan. Aku yakin itu, tapi benar kata Eman. Kita harus tetap fokus dengan langkah kaki kami sendiri. Jangan sampai karena terlalu penasaran, pendakian kami menjadi berantakan. Di sepanjang jalan kami memilih untuk saling diam hingga suasana malam itu pun benar-benar sunyi senyap. Hanya suara-suara hewan hutan yang terdengar saling bersautan. Malam itu tidak ada bintang ataupun bulan yang bertengger di atas langit sana. Semuanya gelap pekat. Kemungkinan cuaca mendung menutupi kehadiran bulan dan bintang di atas sana. Tak lama kemudian kami tiba-tiba mendengar suara gamelan yang mengalun begitu lirih.
Belum juga aroma melati ini sirna, sudah datang kejanggalan yang lain, seolah-olah mereka datang bergantian ingin menunjukkan diri pada kami bertiga jika mereka benar-benar ada dan kami harus mengetahuinya. Kalian dengar suara gamelan itu kan? Jangan bilang begitu, Ziz. Kenapa? Khawatir mereka tahu jika kita semua tahu keberadaan mereka. Berarti abaikan aja, Man. Iya, abai aja. Sepertinya Eman memang paham betul segala hal janggal yang ada di Gunung Lawu. Sementara itu Arman dan juga Iman memilih untuk tetap diam alih-alih melempar kata sedikit pun di tengah-tengah suasana sunyi saat ini. Rasanya kakiku berat sekali untuk melangkah, padahal sebelumnya langkah kakiku terasa begitu ringan. Aku terus-menerus berhenti di sepanjang perjalanan. Aku yang berjalan di urutan paling akhir pun kerap kali tertinggal dari kawan-kawan yang lain. Hingga tak lama kemudian mereka sadar jika aku terus-menerus tertinggal langkahnya. Kenapa, Ziz? Gak tahu nih, kakiku berat banget. Tidak lama kemudian Eman datang mendekat ke arahku. Ia kemudian menggenggam pergelangan kakiku. Setelahnya ia memejamkan mata dan terdiam. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Eman. Mungkin saja Eman tahu alasan dibalik langkah kakiku yang terasa begitu berat. Eman terlihat begitu tenang saat itu, tidak seperti orang yang baru saja mengalami kerasukan. Ia begitu pandai mengontrol emosinya hingga sikapnya kini benar-benar tenang dan stabil. Aku dan kawan-kawan cukup lega melihat sikap Eman saat itu. Gimana coba? Langkahin kakinya lagi? Siapa tahu sudah jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Aku kemudian mencoba melangkahkan kakiku lagi. Benar saja, langkah kakiku jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya yang terasa begitu berat. Aku terheran-heran sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Eman hingga langkah kakiku kini ringan dengan sendirinya. Aku kemudian menanyakan pada Eman tentang apa yang membuat kakiku jauh lebih berat. Eman pun menjelaskan jika kakiku digenggam begitu erat oleh sosok makhluk gaib yang ingin menggangguku. Namun Eman sudah berhasil menyuruh makhluk itu pergi sehingga langkah kakiku saat ini sudah lebih ringan. Ayo kita harus segera pergi dari sini. Kita harus lekas sampai di pos 3. Tanpa bertanya lebih jauh, aku dan kedua kawan lainnya pun mengikuti ucapan Eman. Langkah kaki kami pun dipercepat hingga perlahan-lahan suara gamelan dan aroma melati yang sebelumnya tercium begitu menyengat pun enyah begitu saja. Tanpa kami sadari, kami kini sudah sampai di pos 3. Kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu sebab rasanya benar-benar melelahkan. Di pos ini aku benar-benar mengantuk. Tanpa sadar aku pun tertidur tepat di bawah pohon besar tanpa alas apapun. Karena lelah aku tidak mendengar suara apapun di luar sana. Bahkan aku pun tidak mendengar pembicaraan di antara ketiga kawan-kawan baruku itu. Dalam tidurku aku merasakan kehadiran Ari. Ia seolah-olah membangunkanku dan mengajakku ke satu tempat. Aku pun beranjak mengikutinya. Semula aku tidak bisa membedakan kejadian yang aku alami, apakah ini mimpi atau kenyataan. Satu hal yang pasti, aku hanya bisa mengikuti langkah Ari ketika itu. Saat itu aku diajak ke tempat yang begitu ramai, lebih mirip seperti sebuah pasar. Aku sempat mendengar sebuah cerita perihal keberadaan pasar yang ada di Gunung Lawu. Bukan pasar pada umumnya, melainkan pasar setan. Apa mungkin pasar setan yang sering didengar olehku adalah tempat yang saat ini aku datangi? Semua orang di pasar tersebut melempar senyum yang begitu lebar pada Ari. Mereka seperti mengenal Ari begitu dekat. Aku hanya bisa berekspresi bingung saat itu. Aku mencoba untuk menampar-nampar kecil pipiku, berharap apa yang terjadi padaku hanyalah mimpi belaka. Kita mau kemana, Ri? Rumahku. Tidak, bawa aku kembali, Ri. Kamu tidak bisa pulang karena kamu sudah datang. Bukankah sejak awal sudah aku peringatkan untuk pulang sebelumnya? Aku terdiam, aku semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Apakah kejanggalan-kejanggalan yang datang menghampiriku sebelumnya dan saat melakukan pendakian saat ini saling berhubungan satu sama lain? Tak lama kemudian aku dan sosok yang menyerupai Ari pun sampai di sebuah pemukiman penduduk. Kami mampir di sebuah rumah yang begitu megah.
Rumah Jawa kuno yang terlihat begitu kokoh dengan beberapa penjaga yang sedang bertugas dari pintu gerbang sampai masuk ke dalam rumah. Semua terlihat tunduk saat Ari datang. Sepertinya sosok yang menyerupai Ari yang saat ini berjalan tepat di samping kananku adalah sosok yang begitu penting dan hebat di tempat ini, hingga semua orang terlihat segan kepadanya. Sosok yang menyerupai Ari itu pun kemudian mempersilahkanku untuk duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu jati yang ada di sana. Aku duduk dengan ekspresi yang masih kebingungan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padaku. Apa alasan Ari datang dan membawaku ke tempat ini? Rasanya aku tidak ingin berada di tempat ini. Aku merasa tidak nyaman di tempat ini. Tak lama kemudian, sosok yang menyerupai Ari itu pun masuk ke dalam sebuah ruangan, dan ia memintaku untuk menunggu selama beberapa saat. Aku pun mengangguk tanda setuju dengan permintaan Ari tersebut, meskipun aku terus bertanya-tanya, apa maksud dibalik kejadian yang menimpaku saat ini? Tak lama kemudian Ari keluar dengan seorang perempuan cantik yang entah siapa, sebab aku belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Ari kemudian memperkenalkan perempuan itu sebagai permaisurinya. Entah sejak kapan Ari memiliki seorang permaisuri, aku masih belum begitu yakin jika lelaki yang menyerupai Ari ini adalah Ari, sahabat dekatku yang sudah lama aku kenal. Tinggallah di sini, Ziz. Bukankah kamu ingin menuntaskan janji di antara kita berdua? Aku hanya terdiam, aku tidak bisa berkata apapun. Rasanya semuanya yang terjadi padaku saat ini seperti mimpi. Semuanya tidak jelas, semuanya racau, dan aku tidak mampu untuk mencernanya begitu saja. Tak lama kemudian datanglah salah seorang perempuan tua yang lebih mirip sebagai seorang pembantu. Perempuan itu datang dengan secangkir minuman di tangannya. Ia lantas meletakkan gelas itu tepat di hadapanku dan mempersilahkan aku untuk meminumnya. Tak lama kemudian Ari dan perempuannya dipanggilnya sebagai permaisuri duduk tepat di hadapanku ketika itu. Jujur saat itu aku benar-benar merinding. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk berucap pun aku benar-benar tidak mampu. Aku begitu kalut. Minumlah supaya lebih rileks. Sesaat setelah sosok yang menyerupai Ari memintaku untuk minum minuman yang telah disajikan, rasanya aku benar-benar kehausan dan sangat ingin menghabiskan minuman itu. Namun di sisi lain aku juga cukup khawatir barangkali timbul hal buruk setelah aku meminum minuman itu. Namun rasa haus terus-menerus menggerogotiku hingga tanpa sadar tanganku pun meraih gelas minuman itu dan aku mengarahkan gelas berisi air itu ke mulutku. Belum sempat aku menenggaknya, tiba-tiba saja seperti ada yang memukul tanganku dan dengan tiba-tiba aku kembali ke tempatku semula, pos 3 tepat di bawah sinar rembulan bersama 3 kawan baruku. Aku terkaget bukan kepalang. Saat aku terbangun aku melihat 3 kawanku sedang duduk melingkari tubuhku. Sesaat setelah aku sadarkan diri, ketiganya nampak begitu lega, seperti ada hal janggal yang baru saja aku alami. Sementara itu nafasku masih terengah-engah. Aku sangat-sangat kelelahan padahal jelas-jelas sebelumnya aku tertidur. Syukurlah kamu kembali, Ziz. Aku di mana sekarang, Eman? Kamu gak kemana-mana, hanya saja sukma kamu yang kemana-mana, Ziz. Aku hanya terdiam dan kembali hanyut dalam lamunanku. Aku berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Semula aku tertidur di pos 3, lalu secara tiba-tiba Ari datang menghampiriku dan membawaku masuk ke dalam sebuah pasar dan lantas membawaku ke rumah yang disebut-sebut sebagai rumahnya. Ia bahkan sempat memperkenalkanku dengan seorang perempuan, tapi mengapa dengan tiba-tiba aku kembali ada di pos 3? Aku benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku dari sudut pandang Eman dan kawan lainnya. Eman pun kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Ia mengatakan jika aku terus berhalusinasi di tengah-tengah tidurku, Eman yang memang anak indigo bahkan melihat jika aku sedang akan diajak oleh makhluk gaib penunggu lawu untuk pergi ke tempat asal mereka. Eman mengatakan bahwa aku hampir saja bersedia dibawa mereka, namun aku dengan sikap mencegahnya meskipun sangat-sangat sulit. Mendengar apa yang diceritakan oleh Eman, aku hanya bisa terdiam. Bagaimana tidak?
Semua yang diceritakan oleh Eman dan semua yang aku alami rasanya benar-benar tidak masuk akal. Apa mungkin ini pertanda buruk? Namun Eman terus berusaha meyakinkanku bahwa gangguan dari makhluk gaib memang kerap menghampiri. Namun aku masih belum bisa menerima segala hal yang terjadi padaku. Hingga aku pun sempat berpikir untuk menyudahi pendakian yang saat ini aku lakukan. Tapi aku berpikir lagi, janjiku dengan Ari belum dituntaskan. Paling tidak aku harus bisa menginjakkan kakiku sendiri di puncak Gunung Lawu, dan tidak boleh digagalkan oleh siapapun. Namun di sisi lain, Eman terus memperingatkanku agar bisa lebih berhati-hati, sebab banyak sekali makhluk gaib yang mengincarku bahkan sejak awal aku menginjakkan kaki di Gunung Lawu. Setelah Eman mengatakan hal begitu, aku kemudian merenungkan segalanya. Apakah aku harus tetap melanjutkan pendakian ini hingga puncak dan menuntaskan janji di antara aku dan Ari? Atau aku kembali turun ke base camp sebab kondisinya cukup sulit? Terlebih lagi aku terus-menerus mengalami hal janggal sepanjang pendakianku, bahkan sampai di pos 3 ini. Eman pun kemudian mendekat kembali ke arahku. Ia kembali mengatakan hal tidak terduga padaku. Ada sosok yang melindungimu, Ziz. Mereka tidak akan bisa mencelakaimu selama kamu tetap menjaga sikap dan menjaga ucapan sepanjang pendakian ini. Maksud kamu, sosok siapa? Sosok yang ada di dalam dirimu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Aku pun kembali terdiam. Aku tidak ingin tahu semakin dalam. Aku khawatir apa yang diucapkan Eman nantinya justru semakin membuatku takut. Kami berempat pun sangat ingin menghilangkan ketegangan di tengah-tengah pendakian ini. Kami akhirnya memutuskan untuk menunaikan ibadah sholat. Terlebih lagi sejak maghrib sampai isya kami belum sempat untuk menunaikannya. Satu persatu dari kami mengambil air wudhu. Setelahnya kami memutuskan untuk sholat berjamaah beralaskan tikar yang sebelumnya sudah kami bawa. Benar saja, selepas selesai menunaikan ibadah sholat, pikiran dan hati kami berempat menjadi lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi apalagi aku baru saja mengalami hal janggal yang benar-benar di luar nalar manusia. Aku harap apa yang aku alami tidak akan menghampiriku lagi, cukup satu kali saja. Setelahnya kami pun memutuskan untuk menyeduh kopi hangat di tengah dinginnya malam Gunung Lawu. Tak lupa kami memakan camilan yang kami bawa sebelumnya untuk melepas lapar yang mendera kami semua. Perlahan namun pasti kondisi mental kami pun berangsur-angsur pulih. Kejanggalan demi kejanggalan yang kami alami nyatanya berhasil menguras pikiran kami begitu dalam. Dari mulai gangguan makhluk halus seperti tangisan seorang perempuan, aroma semerbak bunga melati hingga alunan gamelan yang datang mendera perjalanan kami. Sampai di titik di mana Eman kerasukan seorang pendaki naas dan aku yang mengalami hal buruk didatangi oleh Ari dan permaisurinya yang tidak segan membawaku ke alam mereka. Beruntung aku tidak masuk begitu dalam di dimensi kehidupan mereka. Bahkan aku sendiri pun ragu jika sosok yang aku temui benar-benar Ari, sahabat karibku yang begitu lama aku kenal. Kami berempat beristirahat cukup lama di pos 3. Bahkan saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di tempat ini juga aku dan ketiga kawan baruku mencoba berembuk untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkan pendakian ini hingga tuntas, atau kami akan menyudahi pendakian ini cukup sampai di pos 3. Sebelum itu kami lebih dulu saling melempar cerita tentang tujuan pendakian kami sebenarnya. Rahasia yang aku tutupi sejak awal pun perlahan-lahan mulai berani aku ceritakan pada kawan-kawan baruku ini. Paling tidak jika mereka tahu, mereka akan bisa melindungiku ketika nantinya ada hal janggal yang terjadi padaku. Aku menceritakan pada mereka jika tujuanku melakukan pendakian ke puncak Lawu adalah untuk menuntaskan janjiku dengan Ari, sahabat dekatku yang tewas di Gunung Lawu sebelum janji itu berhasil kami tuntaskan. Aku juga menceritakan pada mereka jika sosok Ari terus datang ke dalam mimpiku. Ia seakan-akan menunjukkan sikap sedihnya padaku dan aku khawatir kesedihan itu karena kami belum berhasil menuntaskan janji bersama itu. Namun anehnya, aku juga mendapatkan banyak bisikan untuk tidak datang terlebih lagi ketika aku sudah memutuskan untuk pergi ke Magetan untuk menuntaskan janji itu.
Bisikan kata pulang terus menggema kepadaku hingga aku sulit membedakan mana yang perlu aku ikuti dan mana yang jangan aku ikuti. Mendengar semua cerita yang aku lontarkan, ketiga kawanku nampak terdiam dan mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wajar jika kejanggalan itu terus datang, Jis, karena sejak awal kamu sudah bersinggungan dengan salah satu dari mereka. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Man? Jika kamu ingin menuntaskan janjimu itu dengan Ari, maka tuntaskanlah, Ziz. Cukup dengan menginjakan kaki kamu di puncak lawu, setelahnya kamu harus segera turun. Aku khawatir hal buruk justru akan menderamu. Aku merenungi ucapan yang terlontar dari mulut Eman. Kawan yang lain pun terlihat setuju dengan apa yang Eman katakan. Satu pesanku, Jis, jangan sampai janji itu berujung petaka. Ucapan Eman ada benarnya juga. Sepertinya janji yang aku genggam begitu erat hampir membuatku celaka. Terlebih lagi saat aku masuk ke dalam dimensi mereka, bisa saja aku tidak bisa lepas dari jeratan itu. Dan bisa saja mereka menjadikanku budak di tengah-tengah mereka. Menyadari hal itu, rasanya aku tidak ingin melanjutkan pendakian ini dan menuntaskan janjiku dengan Ari untuk bisa sampai di puncak lawu. Aku tidak ingin membahayakan nyawaku sendiri, namun jika aku berhenti, itu artinya lagi dan lagi aku tidak bisa menuntaskan apa yang sudah kami janjikan. Dilema membayangi diriku, bagaimana bisa aku tidak bisa berpikir dengan jernih dalam situasi saat ini. Tiba-tiba saja bayangan Ari yang aku kenal muncul di kepalaku. Ia terlihat tersenyum padaku dan mengajakku untuk mendekat ke arahnya. Bayangan itu sangat berbeda dengan sosok yang menyerupai Ari di dalam mimpiku. Apa mungkin ini sebuah pertanda? Aku kemudian meminta Eman untuk memberikan nasihat padaku. Nasihat tentang jalan mana yang pantas aku pilih agar tidak sampai keliru dan aku tidak pulang tanpa janji itu berhasil aku tuntaskan. Kalau aku boleh saran, lebih baik tuntaskan tujuan kamu. Aku tahu memang berat, namun akan lebih berat lagi jika kamu terus-menerus dibayang-bayangi oleh janji yang tidak kunjung kamu tuntaskan. Apa kalian mau membersamai perjalananku? Insya Allah aku dan yang lainnya mau kok. Anggap aja kita udah berteman lama, sehingga kamu tidak perlu sungkan. Kalau ternyata hal buruk terjadi pada kita berempat, bagaimana? Percaya dan yakin itu perlu, Ziz. Percaya saja jika semua akan baik-baik saja. Aku kini semakin yakin dan mulai merasa lega setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Eman. Aku benar-benar senang bisa berjumpa dengan kawan-kawan yang begitu bijak dan tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kini aku putuskan untuk melanjutkan pendakian ini sebab aku harus menuntaskan apa yang sudah dimulai. Terlepas dari bayang-bayang sosok Ari yang terus membayangiku, aku mulai berpikir untuk bersikap abai. Aku harus bisa yakinkan diriku sendiri jika Ari akan melihatku dari atas sana. Dan dia tentu akan tersenyum cerah melihatku menuntaskan perjanjian di antara kami berdua. Sementara bayangan-bayangan sosok yang menyerupai Ari, aku putuskan bahwa mereka bukanlah Ari yang sebenarnya. Mereka hanya ingin mengecohku agar aku goyah. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Kami berencana untuk membangun tenda di pos 5 sebab di sana terdapat sumber mata air sumur Jolotundo. Selain itu, pos 5 juga begitu dekat dengan puncak sehingga ketika fajar mulai tiba kami berempat bisa bergegas untuk pergi ke puncak Lawu, dan itu artinya aku bisa menuntaskan janjiku dengan Ari untuk bisa sampai di puncak Lawu. Aku sudah membawa sebuah kenang-kenangan yang akan aku gantungkan di puncak sana. Aku membawa replika kecil yang nantinya akan aku sematkan di puncak Gunung Lawu. Replika tanda persahabatan di antara aku dan juga Ari. Kini aku memilih untuk fokus melupakan hal janggal yang aku alami sebelum-sebelumnya. Fokus saat ini adalah ke depan. Puncak Lawu harus sesegera mungkin aku taklukkan. Ari, aku datang. Kami melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Medan yang semakin terjal membuat kami cukup tertatih-tatih untuk melewatinya. Kami memilih berjalan pelan asal sampai. Bukankah keselamatan adalah hal paling utama di dalam sebuah pendakian?
Setelah memutuskan untuk melupakan semuanya, pikiranku jauh lebih lega dibandingkan dengan sebelumnya. Aku berjalan di urutan paling akhir dan aku cukup menikmatinya. Aku merasakan ada banyak mata mengarah ke arahku, namun aku tetap bersikap abai. Aku tidak ingin hal janggal kembali menguasai diriku sendiri. Aku harus mampu mengontrol diriku sendiri, aku tidak boleh lalai. Benar saja, perjalanan kami menuju pos 4 pun sangatlah mulus, tidak seperti saat kami menempuh perjalanan menuju pos sebelumnya. Ternyata keyakinan benar-benar memberikan efek yang luar biasa di tengah-tengah pendakian yang saat ini kami lakukan. Kami cukup sumringah karenanya. Di pos 4 kami memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan sebab kami ingin menghemat waktu. Terlebih lagi kami juga sudah begitu sering beristirahat sehingga lebih baik saat ini kami tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Bukannya tadi ramai sekali pendaki, kok sekarang sepi banget ya? Iya ya, bener juga kata Iman. Padahal kayaknya tadi banyak pendaki berlalu lalang loh. Mungkin mereka udah di pos 5 dan bangun tenda di sana. Kan kita lihat sendiri langkah mereka begitu cepat. Beda dengan kita. Iya benar juga sih. Di tengah perjalanan tiba-tiba kami melihat kehadiran burung hantu bertengger dan terus memandang ke arah kami berempat. Firasatku mulai tidak enak, apa mungkin ada hal janggal lain yang akan datang menghampiriku lagi dan lagi. Tenang Jis, tenang. Jangan berpikiran buruk. Kami mengabaikan kehadiran burung hantu itu meskipun burung itu terus memandangi ke arah kami. Tak lama kemudian tiba-tiba hujan deras datang mengguyur kami tanpa permisi, bahkan sebelumnya tidak ada gerimis sedikit pun. Kami pun kelimbungan untuk mencari tempat berteduh. Beruntung kami membawa jas hujan plastik sebagai persiapan. Akhirnya kami pun memilih untuk mengenakan jas hujan dan tetap melanjutkan perjalanan sembari mencari tempat untuk berteduh dan tempat aman. Kabut tebal mulai menyelimuti perjalanan kami, bahkan jarak pandang kami sangatlah pendek. Eman yang berjalan di barisan paling depan terus mengarahkan kami ke jalan yang benar agar kami semua tidak terpleset. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja aku merasa ada seseorang yang menepuk pundakku dari arah belakang. Tangan yang menepukku terasa begitu dingin. Aku berusaha memastikannya dengan menoleh ke arah belakang. Namun aku tidak melihat siapa-siapa, hanya kabut tebal dan tidak ada hal yang lain. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun aku pun merasakan ada derap langkah kaki seseorang di belakangku. Aku berusaha berkali-kali memastikannya, namun lagi dan lagi aku tidak melihat kehadiran siapapun. Rasanya aku mulai tidak nyaman. Akhirnya aku pun meminta Iman untuk bertukar posisi. Iman, boleh aku jalan di depan gak? Persis di belakang Eman aja. Boleh, langsung nyalip aja Jis. Thanks ya Man. Aku pun memutuskan untuk berjalan cepat mendahului Arman dan juga Iman. Kini aku berjalan di urutan nomor 2, tepat di belakang Eman. Sepertinya Eman tahu gerak-geriku. Ia lantas menanyakan apa yang terjadi padaku. Kenapa Jis? Gak apa-apa Man. Cuma ada sesuatu yang aneh aja tadi di belakang. Tapi kamu gak sempet nengok ke arah belakang kan? Justru aku terus menoleh ke arah belakang tadi buat mastiin. Lain kali kalau ngerasa ada yang janggal tepat di belakangmu, jangan menoleh ke arah belakang ya. Loh, kenapa? Khawatir sesuatu yang buruk justru menimpamu. Aku terdiam 1000 bahasa dan tidak lagi berani bertanya-tanya pada Eman. Sebab aku sudah feeling kalau apa yang diucapkan oleh Eman pasti mengarah ke hal gaib. Sementara itu aku belum siap untuk mendengarnya. Setelah berpindah ke depan, aku tidak lagi merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di belakangku. Kini aku memilih fokus dengan pendakianku ini. Lagi pula perjalanan kami menuju pos 5 sudah tidak begitu jauh lagi. Kami akhirnya sampai di pos 5 dan hujan sudah reda ketika kami sampai di pos 5. Di sana sudah ada beberapa tenda yang berdiri, namun nampak begitu sepi. Kemungkinan para pendaki-pendaki yang lain sudah lebih dulu tidur, sebab saat ini jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi.
Beruntung tidak ada kejanggalan yang berarti selama perjalanan menuju pos 5, sehingga pikiran kami pun jauh lebih tenang. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum kami membangun tenda di tempat landai yang masih tersedia. Tiba-tiba saja aku kebelet. Tanpa basa-basi aku pun langsung lari dan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk buang air kecil. Aku pergi tanpa pamit dulu ke yang lain karena aku pikir mereka akan sadar dengan kepergianku. Lagi pula saat itu mereka sedang merapikan beberapa perlengkapan yang akan digunakan untuk membangun tenda. Aku mencari tempat yang cukup jauh dari pos 5 untuk buang air kecil karena aku tidak ingin ada yang melihatku. Selepas buang air kecil rasanya benar-benar lega. Sepertinya memang aku sudah menahannya cukup lama, sehingga wajar rasanya benar-benar plong ketika sudah dilepas semuanya. Saat aku akan kembali ke kawan-kawan yang lain, tiba-tiba saja aku melihat bayangan putih tidak jauh dari tempatku buang air kecil. Bayangan putih itu benar-benar menyilaukan. Aku pun penasaran siapa sosok di balik bayangan putih itu. Aku kemudian mendekat ke arahnya dan mencoba untuk mencari tahu siapa sosok di balik bayangan itu. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati sosok di balik bayangan putih itu adalah Ari. Awalnya aku bingung mengapa di gunung ini aku terus-menerus menjumpai sosok-sosok yang mirip dengan Ari. Apa mungkin itu karena pikiranku semua tertuju pada Ari, atau memang sosok-sosok itu memang Ari yang sesungguhnya? Karena penasaran, aku pun akhirnya mengikuti bayangan itu. Aku ingin memastikan jika sosok itu bukanlah Ari. Karena aku pikir rasanya tidak mungkin ada banyak sekali sosok yang menyerupai Ari di Gunung Lawu ini. Aku masuk ke dalam hutan yang begitu lebat. Semula jalannya aku lewati masih aman karena masih ada jejak kaki manusia. Namun semakin jauh langkahku semakin tak tentu arah. Jalannya aku lewati seakan-akan masih perawan dan belum terjamah oleh pendaki-pendaki ataupun masyarakat setempat. Namun bayangan itu tidak kunjung berhenti. Sosok itu terus berjalan tanpa henti. Dalam situasi ini aku sempat dilema antara mau melanjutkan perjalanan untuk mengikuti sosok itu dan mendapatkan kepastian tentang sosok di baliknya, atau berhenti dan kembali ke pos 5 untuk beristirahat bersama kawan-kawan yang lain. Aku harus apa? Kata hatiku pun mengatakan bahwa aku harus tetap mengikuti sosok itu. Paling tidak untuk mengobati rasa penasaranku tersebut, akhirnya aku pun kembali melanjutkan langkahku untuk mengikuti sosok tersebut dan masuk ke dalam hutan yang masih begitu perawan. Tibalah di bibir jurang, sosok itu berhenti begitu saja. Aku mendekat ke arahnya, namun aku tidak berani untuk menghampirinya secara langsung. Aku memilih untuk melihatnya dari balik pohon besar tak jauh dari sosok itu. Benar saja, setelah aku perhatikan secara seksama, sosok itu benar-benar Ari. Dari wajahnya, postur tubuhnya, dan semua yang melekat di tubuhnya, semuanya sama persis dengan Ari yang aku kenal. Sosok itu terdiam di bibir jurang dan dia terlihat merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya. Entah apa kesalahan yang direnunginya, wajahnya menjelaskan semuanya. Tak lama kemudian aku mendengar sosok itu mengucapkan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Ari mengatakan bahwa ia benar-benar menyesal karena telah abai dengan peraturan yang ada di Gunung Lawu. Ia bahkan terpincut dengan seorang perempuan yang ternyata bukan manusia saat berada di Gunung Lawu, hanya karena ia mengharapkan hidupnya menjadi lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelumnya. Aku memang mengenal betul sosok Ari yang memiliki banyak masalah, terlepas dari sosoknya yang begitu ceria. Masalah hutang piutang lebih tepatnya. Ia banyak terlilit hutang, baik hutang dengan kawan-kawan yang lain, debt collector, bahkan ia pun memiliki banyak sekali tagihan hutang online. Entah perjanjian apa yang dilakukannya dengan perempuan yang disebut-sebutnya itu. Perempuan yang nyatanya berhasil membawa Sukma Ari pergi dan tinggal di dalam dimensi alam gaib. Perjanjian yang nyatanya berhasil membuat nyawanya sendiri melayang. Aku benar-benar tidak pernah berpikir jika kejadian sebenarnya akan jauh lebih pelik dari apa yang aku ketahui sebelumnya. Jika aku tahu Ari akan melakukan hal ini, tentu saja sejak awal aku akan mencegahnya untuk berpikir nekat. Nyawa Ari terlalu berharga dibandingkan dengan banyaknya hal pelik di dalam kehidupannya.
Tanpa sadar air mataku pun menetes begitu saja. Setelahnya aku melihat Ari begitu histeris setelah mengatakan semua kebenarannya itu. Ia histeris dan tiba-tiba saja ia terjatuh ke dasar jurang. Aku benar-benar kaget dan tanpa sadar aku refleks berlari mendekat ke arah bibir jurang itu. Aku melihat tubuh Ari terkapar di dasar jurang dan anehnya di sana pula aku melihat sosok perempuan yang sama persis dengan perempuan yang ada di dalam dimensi gaib yang sebelumnya aku lihat di dalam mimpiku saat aku berada di pos 3. Aku menjerit histeris, aku memanggil nama Ari dengan begitu kencang dengan tangisan yang tidak mampu lagi aku bendung. Aku berteriak sekencang mungkin memanggil nama Ari. Tak lama kemudian dengan tiba-tiba wajah Ari yang penuh dengan darah dan luka yang begitu menyeramkan muncul di hadapanku hingga membuatku benar-benar kaget. Sontak aku pun berlari sekencang mungkin karena perasaan takut. Sosok itu mengejarku benar-benar seperti di film-film zombie. Aku benar-benar lari terbirit-birit karena perasaan takut seraya terus mengatakan bahwa aku adalah Aziz, kawan dekatnya. Ari, ini aku Aziz. Tolong jangan celakai aku. Aku datang untuk menuntaskan janji kita. Tapi kenapa kamu justru mau mencelakaiku? Aku benar-benar dihantui rasa takut. Aku lari terbirit-birit tidak peduli dengan rasa lelah atau apapun itu. Saking kencangnya sandalku bahkan sampai putus. Akhirnya aku pun tinggalkan sandalku itu dan terus berlari tanpa henti. Sementara itu di belakangku sosok Ari yang begitu mengerikan terus mengejarku. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tolong selamatkan aku. Hingga pada akhirnya aku kembali ke bibir jurang yang sebelumnya. Sepertinya sejauh apapun aku berlari, aku akan tetap sampai di tempat sebelumnya. Aku putuskan untuk berhenti tepat di bibir jurang dan berusaha untuk meyakinkan sosok menyeramkan yang menyerupai Ari untuk berhenti. Aku terus berusaha untuk meyakinkannya jika aku adalah Aziz, karib dekatnya sendiri. Aku mohon siapapun kamu, entah kamu Ari karibku atau bukan, tolong jangan celakai aku. Jangan bunuh aku. Namun sosok itu seperti tidak menggubris sedikit pun hingga pada akhirnya aku berada di titik di mana dia seakan-akan akan mendorongku masuk ke jurang itu dan aku hanya bisa menutup mataku. Karena perasaan takut ini mungkin akan menjadi akhir dari kehidupanku di bumi ini. Maafkan aku, Ayah, Ibu. Namun anehnya tidak terjadi apapun denganku. Aku memberanikan diri membuka mataku. Anehnya tidak ada siapapun. Bahkan sosok Ari yang begitu menyeramkan pun tidak ada di hadapanku saat ini. Kemana perginya dia? Aku kemudian memilih untuk segera pergi dari tempat itu. Aku khawatir sosok itu akan kembali datang dan menerkamku. Di sepanjang perjalanan aku terus dihantui perasaan khawatir. Rasanya aku belum siap untuk mati di sini. Aku tidak ingin bernasib sama dengan Ari. Namun aku juga terus berpikir apa yang membuat sosok itu tiba-tiba menghilang. Bukankah ia terus mengejarku? Nah, sudahlah. Yang terpenting aku masih hidup. Aku memilih untuk mempercepat langkah agar aku bisa sesegera mungkin keluar dari tempat ini. Rasanya aku belum siap jika harus tersesat di tempat yang sebelumnya belum pernah aku pijaki. Aku terus mencari jalan keluar dan berusaha untuk mengingat-ingat jalan yang sebelumnya aku pijaki. Aku terus mengamati ke arah bawah. Beruntung sebelumnya sempat turun hujan sehingga jejak kaki yang sebelumnya aku lewati terlihat dengan begitu jelas. Tiba-tiba saja aku mendengar bisikan sosok lelaki tua tepat di telingaku. Bisikan itu sangat mirip dengan suara kakek buyutku. Pulang, Cuk. Pulang sekarang. Aku teringat dengan selembaran kertas yang sebelumnya ayah berikan padaku sesaat sebelum aku naik ke Gunung Lawu. Apa mungkin bisikan itu menggema karena aku membawa selembaran kertas yang ayah berikan? Apa keduanya ada keterkaitan? Namun bisikan itu justru tidak membuatku takut, melainkan membuatku tenang setelahnya. Aku harus ikuti bisikan itu. Setelah melangkah begitu jauh dan langit sudah mulai beranjak pagi, akhirnya aku menemukan jalan ke arah pos 5.
Aku benar-benar lega meskipun aku berjalan sudah begitu lama sejak langit gelap hingga fajar mulai perlahan-lahan menunjukkan sinar terangnya. Dari kejauhan aku melihat tenda-tenda para pendaki, aku benar-benar lega. Aku yakin di antara tenda-tenda itu pasti ada tenda kawan-kawan baruku, Arman, Eman, dan Iman. Dengan tenaga yang masih tersisa, aku melangkah dengan perlahan ke arah mereka. Benar saja, setelah sampai ketiganya langsung menyambutku, namun anehnya, mereka tidak kaget dengan kedatanganku. Sesampainya di sana, aku sudah tidak memiliki tenaga lagi karena benar-benar kelelahan. Tepatnya di hadapan mereka, aku pun jatuh pingsan. Mereka panik bukan kepalang. Mereka bergegas memberikan pertolongan pertama padaku. Saat itu rasanya hampir mau mati. Tenaga sudah tidak ada lagi, kaki kayak mau copot. Pokoknya saat itu badanku benar-benar letih. Beberapa saat kemudian kawan-kawanku berhasil membuatku tersadar. Mereka pun cukup panik karena aku tiba-tiba pingsan begitu saja. Kamu kenapa tiba-tiba pingsan sih, Sis? Bukannya semalam kamu baik-baik aja dan tidur berempat di tenda ini? Kapan kamu keluar dan sampai kelelahan seperti ini? Jujur aku benar-benar kaget setelah mendengar apa yang Arman ucapkan. Bukankah sejak aku pergi untuk buang air kecil aku tidak bersama mereka? Lalu siapa yang dimaksud oleh Arman? Aku bahkan belum tidur hingga detik ini. Aku lantas menjelaskan pada kawan-kawanku jika semalam aku tidak berada di tenda. Sejak pergi buang air kecil aku tidak kembali dan baru sekarang aku kembali. Aku pun juga menceritakan pada mereka hal buruk apa yang baru saja aku alami hingga membuatku benar-benar kelelahan, bahkan sampai jatuh pingsan. Mendengar hal itu, mereka benar-benar kaget. Mereka saling pandang satu sama lain. Mereka tidak percaya dengan kejadian yang saat ini mereka alami. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Apa semalam kalian benar-benar yakin merasakan keberadaanku di tengah-tengah kalian? Benar, bahkan kamu tidur tepat di sebelahku loh, Jis. Eman pun terlihat memejamkan matanya untuk mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi Eman mendadak berubah, wajahnya menunjukkan perasaan takut. Aku dan yang lainnya pun cukup khawatir karenanya. Kita harus segera kembali. Aku justru setuju dengan ucapan Eman tersebut. Terlebih lagi sebelumnya aku mendapatkan bisikan dari kakek buyutku untuk sesegera mungkin kembali turun. Namun kedua kawanku yang lain justru kaget dengan ucapan Eman yang terkesan mendadak. Loh, kita bahkan belum sampai puncak loh. Dikit lagi. Bener loh kata Iman. Timingnya udah pas, kita tinggal naik ke puncak baru kita kembali turun ke base camp. Jangan buru-buru gitulah. Masalahnya jika kita tidak turun sekarang, mereka akan ikut bersama kita bahkan sampai kita kembali ke rumah. Mereka siapa? Tanpa aku tanya lebih dalam lagi kepada Eman, aku sudah paham dengan maksud Eman. Dan lagi-lagi aku setuju dengan ucapan Eman. Nanti aku jelaskan ketika sudah di bawah. Setelahnya Eman mendekat ke arahku dan membisikkan kata-kata yang membuatku kaget. Eman tahu semuanya. Eman mengatakan jika aku sudah diincar sejak awal oleh penghuni Gunung Lawu, yang tentunya menjelma menjadi sosok Ari. Sehingga tidak heran aku terus menjumpai sosok yang menyerupai Ari, bahkan tidak hanya sekali namun berkali-kali. Selain itu, perihal janji, Ari tidak memintaku untuk menuntaskannya. Ia hanya ingin menunjukkan kebenaran atas kematiannya padaku agar aku bisa terus mengingatnya. Sehingga tidak heran di Gunung Lawu aku sempat melihat kronologis kejadian mengerikan yang dialami oleh Ari. Bukan hanya itu, Eman juga mengatakan jika sosok yang berhasil menolongku dari amukan sosok yang menyerupai Ari adalah kakek buyutku sendiri, yang dititipkan oleh ayahku melalui titipan yang diberikannya padaku. Aku benar-benar kaget. Rasanya aku sulit percaya dengan apa yang diucapkan oleh Eman, namun itulah kebenarannya. Di titik itu aku sangat ingin bertemu dengan ayah. Aku sangat ingin berterima kasih padanya. Meskipun saat ini aku sedang tidak bersamanya, ternyata ayah tetaplah ayah yang akan selalu melindungi anaknya. Setelahnya aku pun tidak lagi memikirkan perihal janji di antara aku dan juga Ari, karena ternyata janji itu justru hampir membuatku tewas sia-sia. Pendakian ini benar-benar memberikanku banyak sekali pembelajaran hidup.
Aku benar-benar bersyukur sudah bertemu dengan teman-teman baru yaitu Eman, Arman, dan Iman. Selain itu, aku pun sangat bersyukur karena akhirnya aku bisa sadar jika apa yang aku lakukan saat ini adalah kekeliruan. Terima kasih banyak ya, Man. Kamu benar-benar baik padaku. Ucapku pada Eman yang sudah memberitahukan kebenaran yang tidak ku ketahui sebelumnya. Saat ini kami pun memilih membongkar tenda kami dan bersiap-siap melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Meskipun Iman dan Arman terlihat kesal, namun nyatanya mereka tetap mengikuti apa yang Eman katakan. Kami berempat pun berjalan terus menuju base camp perlahan-lahan. Aku berharap perjalanan kami menuju base camp lancar dan tidak ada kendala ataupun kejanggalan berarti yang menghampiri perjalanan kami saat ini. Saat itu matahari pun mulai menunjukkan wujudnya. Cahaya sunrise benar-benar meneduhkan. Meskipun sangat disayangkan kami tidak jadi bertolak menuju puncak Lawu saat itu. Aku kemudian mengambil sesuatu yang sebelumnya ingin aku letakkan di puncak Lawu sebagai bukti perjanjian di antara aku dan juga Ari. Namun karena aku tidak berhasil sampai di puncak, akhirnya aku memilih menguburnya tepat di pos 5. Tenang di surga sana, Ari. Tak lama kemudian Eman pun mengajak kami untuk turun saat itu juga. Kami semua mengikuti langkah kaki Eman. Kalian sudah siap kan? Ayo kita turun. Ayo. Ucapku dan yang lainnya serentak. Cuaca hari itu begitu cerah sehingga kami bisa dengan mudah menempuh perjalanan menurun menuju base camp. Di sepanjang perjalanan aku terus teringat dengan ayah dan juga ibu. Aku sangat ingin berjumpa dengan mereka dan ingin menceritakan segala hal yang aku alami selama melakukan pendakian menuju puncak Lawu. Dan aku juga sangat ingin memeluk keduanya, kedua orang tua yang sejak awal sudah mengkhawatirkanku. Seharusnya sejak awal aku nurut dengan firasat buruk ibu, sehingga hal pelik yang aku alami tidak terjadi. Namun semuanya telah terjadi. Beruntung Tuhan masih begitu baik padaku sehingga aku bisa kembali ke pelukan keluargaku. Perjalanan turun jauh lebih singkat dibandingkan saat naik sebelumnya. Kami pun saling melempar obrolan agar tidak bosan saat perjalanan turun. Tidak butuh waktu yang lama, kami pun akhirnya berhasil melewati pos demi pos yang bertengger di Gunung Lawu. Dari mulai pos 4, pos 3, pos 2 sampai dengan pos 1 dan base camp Gunung Lawu. Sesaat setelah sampai di base camp, aku langsung mengambil gawe milikku dan langsung memberikan kabar pada ibu jika aku berhasil turun dengan selamat tanpa kurang apapun. Ibu, Aziz udah turun. Kamu baik-baik aja kan, Nak? Baik, Bu. Hanya kelelahan saja. Syukurlah ibu senang mendengarnya. Aku pun tak lupa untuk berbincang dengan ayah. Aku sangat ingin berterima kasih padanya karena secara tidak langsung berhasil menyelamatkanku. Tentunya ayah pun menyambutku dengan begitu baik. Setelah semuanya usai, kami pun memilih untuk berpisah karena memang tempat tinggal kami berbeda-beda. Aku lantas memesan kendaraan dan bergegas untuk kembali ke rumah. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, aku langsung memeluk ayah dan ibu. Aku bersyukur karena Allah Maha menolongku hingga detik ini. Terima kasih juga Arman, Iman, dan Eman. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.